Suster Crone mencegat Norman dan kawan-kawan untuk membuat kesepakatan. Dia dengan santai membeberkan sistem manajemen di peternakan. Suster Crone ternyata juga dulunya adalah produk dari sebuah panti asuhan. Khusus anak gadis, kalau memenuhi syarat dan mendapat rekomendasi, bisa melanjutkan hidup lebih dari umur 12 tahun. Caranya dengan mengikuti tes untuk menjadi seorang mama. Tapi nantinya tubuh mereka akan ditanami semacam alat dan yang bersangkutan otomatis terbunuh saat meninggalkan area panti asuhan. Alat itu juga akan mengirim sinyal darurat ketika orang yang dipasangkannya meninggal. Suster Crone mengaku ingin hidup layak sebagai mama dengan menyingkirkan Isabella. Karena itu dia akan membiarkan Norman dan kawan-kawan kabur. Untuk lebih meyakinkan, Suster Crone menjadikan Ray sebagai jaminan. Suster Crone dan Ray sudah saling memegang rahasia satu sama lain. Jadi siapapun yang melapor pada Isabella, mereka semua pasti tamat. Karena jaminan itu, Norman menyetujui proposal Suster Crone. Suster Crone pun berjanji membagi informasi lain dan mengundang mereka datang ke kamarnya nanti malam. Sorenya, mereka melakukan pertemuan lagi. Norman membaca niatan Suster Crone yang cuma ingin mendapat kepercayaan mereka. Karena tidak punya wewenang resmi, Suster Crone nggak bisa membuat laporan sembarangan. Jadi Suster Crone sepertinya ingin membuat Norman dan kawan-kawan menjadi lengah demi mendapat bukti nyata tentang pelanggaran mereka. Meski begitu, Norman berniat memanfaatkan sumber yang bisa didapat sebanyak mungkin. Setelah pertemuan usai, Norman pergi bersama Ray untuk menyiapkan penyelidikan. Sementara Emma terlihat memohon sesuatu kepada Don dan Gilda. Malamnya, Emma dan Norman mengunjungi Suster Crone. Sesuai janji, Suster Crone menjawab semua hal yang dia tahu. Fakta-fakta yang didapat oleh Emma dan Norman diantaranya, Suster Crone menunjukkan cara kerja alat pelacak yang dipunyai Mama, mengkonfirmasi lokasi pelacak yang ada di telinga kiri dan adanya sistem peringatan kalau dihancurkan. Suster Crone juga menawari mengajari cara menggunakan pisau bedah untuk memotong telinga dan memberi akses ke ruang kesehatan untuk mengumpulkan obat-obatan. Suster Crone sudah berusia 26 tahun dan berasal dari panti asuhan yang berbeda, sementara Isabella kemungkinan berusia sekitar 31 tahun. Di dunia luar juga ada manusia yang berkedudukan setara dengan monster dan tidak dimakan. Jadi ada kemungkinan mereka adalah musuh yang harus dihadapi oleh Norman dan kawan-kawan saat berhasil kabur. Sistem keamanan di panti asuhan juga sangat bergantung pada pelacak. Tidak ada personal yang berpatroli di area luar. Hanya itu yang bisa dijawab oleh Suster Crone. Setelah merasa cukup, Emma dan Norman berniat pamit. Tapi mereka kaget karena tiba-tiba Suster Crone mengaku dirinya tahu bahwa Norman dan kawan-kawan sudah tahu cara mengatasi alat pelacak dari awal. Emma dan Norman lengah karena rupanya Suster Crone pandai membaca gerak tubuh. Dengan senyum penuh kemenangan, Suster Crone mengundang mereka untuk datang lagi. Dia berjanji untuk menceritakan tentang Isabella. Di malam itu juga, Isabella mendapat sebuah paket. Salah satu isinya adalah sebuah kamera Polaroid yang diminta Ray sebagai hadiah. Isabella juga memulai pergerakannya. Keesokan harinya, Norman dan kawan-kawan kembali mengatur penyelidikan area luar tembok. Norman juga ingin memajukan lagi waktu pelarian. Itu dikarenakan Suster Crone yang sudah menaruh curiga tentang keberadaan alat penghancur pelacak. Ray lalu menunjukkan kamera Polaroid yang rupanya jadi bahan terakhir yang dibutuhkan. Ray juga sepertinya sudah menyiapkan rencana untuk mengatasi Suster Crone. Siang itu juga, Suster Crone berniat menemukan bukti alat penghancur tersebut. Dia diam-diam menggeledah tempat tidur Ray. Meski sempat dipergoki oleh Phil, tapi itu tidak menghentikannya. Suster Crone berhasil menemukan secarik kertas yang sepertinya berisi sebuah petunjuk. Setelah itu dia bergegas kembali ke kamarnya. Tapi baru sebentar merayakan temuannya tersebut, Isabella tiba-tiba datang mengunjunginya. Isabella datang membawa sebuah surat yang isinya sangat mengejutkan Suster Crone.